Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Payung University. Kali ini saya berada di Jogja. Saya ketemu dengan Mas David Effendi. Dan ini saya sedang di rumah baca komunitas atau RBK. Tapi sebelum ngebahas RBK dan selanjutnya, kita kenalan dulu. Mas David ini apa aktivitasnya ya? Aktivitasnya ya, sebagai orang bebas, bahasa Jawanya preman kalau di kampung saya ya. Freeman. Freeman. Orang bebas, tapi sebetulnya ada pekerjaan juga, biar dapur juga ada bisa ngumpul kan, status sebagai pengajar, Dosen ya. Dosen kerjaan satu biaran saksen. Itu ingat banget saya. Mas David ini menarik loh. Di Lampung itu beliau itu cukup viral, terkenal pernah menggerakkan mahasiswanya demo di Kejayaan Memanggil. Bener ya? Ya. Iya, dan itu sempat jadi pembahasan teman-teman. Itu ceritanya gimana tuh? Nah, ceritanya gimana ya? Kejayaan Memanggil ini sebetulnya satu platform bersama yang nyaris tidak ada satu orang pun yang bisa diklaim atau mengklaim dirinya sebagai penggerak. Jadi Kejayaan Memanggil ini milik banyak orang, bukan hanya mahasiswa. Tapi saya lihat di lapangan juga ada banyak sekali sih. Ada anak pelajar, ada pedagang, ada Gojek. Saya ketemu banyak orang. Artinya gerakan ini menjadi ekspresi besar dan monumental di saat menjelang pergantian ini ya, DPR RI sebetulnya menjelang pileg ya pada saat itu, atau waktu itu sudah Kejayaan Memanggil itu Atau Omnibus Law ya? sebelumnya kan Ya? ada Kejayaan Memanggil 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama itu kan isunya KPK, terus RUU KUHP, Reformasi itu, di korupsi. itu juga masuk kalau di nasional itu. Tapi kalau tidak salah waktu itu proses pergantian lah ya, DPR RI yang lama itu udah mau tumbang gitu, walaupun sebagian besar juga tetap akan datang lagi ke Senayan. Jadi mahasiswa dan dosen saya kira di banyak kampus juga banyak lah ya, mendorong mahasiswanya juga terlibat dalam kegiatan yang lebih mencerminkan kepedulian pada situasi kebangsaan kita, tidak terkungkung dalam kampus, tidak hanya menjadi kakak di dalam tempurung. Maka sebetulnya waktu itu saya sederhana saja sih di grup itu, ya saya bilang kalau Anda, tapi saya ngechat ya, tapi di forum sebelumnya di perkuliahan juga saya bilang kalau Anda memang punya kepedulian ya bebas saja, tidak ada yang menghalangi, tidak ada absensi dosen itu menjadi penghalang Anda untuk peduli terhadap nasib. Dijanjikan nilai bagus nggak yang demo? Kalau saya nggak menjanjikan nilai ya. Kalau saya sih kuliahnya dipindah aja. Memindahkan perkuliahan di. Ya biar banyak yang ikut. Saya bilang kuliah 1 pekan ini pokoknya bisa diakumulasikan ke jalan itu. Jadi itu juga saya dimarahin pihak kampus juga. Oh, berarti pihak kampus malah tidak sepakat ya? Ya ada beberapa mungkin ya itu bukan keputusan kampus juga sih. Kolega-kolega yang tidak paham. Karena ada pejabat yang merasa ini kok aneh sih kuliah absensinya diganti di jalan gitu kan. Itu mungkin. Tapi sebetulnya waktu itu tanpa saya kompori dalam tanda kutip, sebetulnya animo mahasiswa warga Jogja saya kira sudah kuat sekali. Dan sejarah Kejayaan punya itu ya? Jadi saya sebetulnya bukan penggerak ataupun bukan prakarsa sama sekali. Mahasiswa itu sudah punya niat. Saya hanya ingin mengatakan itu niat baik dan lakukan. Cuman itu kan akhirnya ini kawan-kawan ya menginspirasi bahwa dosen-dosen mesti banyak belajar dari fenomena itu. Ruang kelas itu kan nggak menjawab juga persoalan di tengah-tengah masyarakat itu. Terus ini Mas, sebenarnya background pendidikan apa saja sih dari S1, S2? Ya. Sekarang mempunyai S3 ya? Ya, saya S1 Ilmu Pemerintahan di UGM. Itu kelar tahun 2008.
itu saya menjadi asisten dosen, membantu ngajar Pak Cornelis Le waktu itu ya, almarhum, teman dekatnya Bu Mega. Ya. Terus langsung lanjut S2 di ilmu politik di UGM, selesai 2010, langsung lanjut. Setelah seminggu ujian tesis, saya berangkat ke Amerika di Honolulu untuk S2 lagi sayangnya. Jadi itu backgroundnya, dan sekarang lagi ambil ilmu politik di UGM. Jadi sebetulnya latar keilmuannya sih sudah sangat ini ya, politik, dan memang itu keresahan saya sebagai anak petani. Kenapa sih politik kita tidak membela rakyat? Kenapa sistem negara kita itu mengabaikan petani? Jadi saya anak keluarga petani biasa. Demokrasi kita juga tidak memenangkan rakyat kan? Betul. Memenangkan individu. Bahkan kesejahteraan rakyat sudah diwakili oleh wakil rakyat. Ya, itu dia. Jadi yang mewakili bukan hanya urusan perjuangan aspirasi, tapi uangnya dia diwakilkan, kesejahteraannya juga diwakilkan. Cocok sekali itu. Dan sekarang tetap ngajar di situ. Bahkan mungkin malah calon-calon politisi itu juga dilatih di situ ya. Ya. Dan hari ini kenapa sih ini di rumah baca komunitas ini udah berapa lama ini? Rumah baca komunitas ini secara, kalau kita pengen membuat tanggal lahir gitu ya, walaupun kelahiran sebagai proses ide dan sebagainya mungkin tidak bisa dilihat tanggal berapa, tapi karena biar ada monumennya, kita sering mengingatnya itu 2 Mei 2012. Itu sebetulnya konsensus saja, karena kita nggak pernah melahirkan, nggak ada ADART-nya kan, nggak ada yayasan atau lembaga atau apapun, nggak ada. Ini betul-betul organisasi liar menurut saya, dan memang orang-orangnya saya kira juga liar. Nggak ada struktur nggak ada ya, pokoknya penggerak aja lah ya. Cenderung bebas, punya ekspresi, punya sikap, tapi ya ini sebetulnya kenapa kita menjadi punya kesan beradab mungkin ya dalam konteks tertentu, ya mungkin karena kita sedang memperjuangkan pengetahuan, bukan memperjuangkan uang, bukan memperjuangkan value. Ya, jadi mungkin itu yang mengikat kita semua ini dari mana-mana, dari macam-macam, dari teman-teman generasi muda NU ada, Muhammadiyah ada, HMI, macam-macam background. Nah, kalau di rumah baca kemudian itu tidak menjadi perdebatan apapun. Ketika kita sudah masuk ke ruangan ini, walaupun 5 menit, itu biasanya sudah diakui sebagai keluarga rumah baca. Termasuk saya dong? Iya, lebih dari 5 menit, keluarga istimewa. Ini rumah baca, tentu saya ingin bertanya tentang ini dulu. Senangnya, sukanya, dukanya tuh nanti aja. Senang ya. Apa capaian, terus kegiatan rutinnya, donasi bukunya gimana, merawat bukunya bagaimana? Yang senang itu memang kalau kita ngobrol ya. Menurut saya kemewahan ya. Ini bagi saya ya. Bagi saya sebagai dosen yang sebetulnya ada rutinitas yang menjemukkan ya di luar rumah baca tentunya. Tapi ketika saya mendengarkan anak muda punya ide, punya mimpi-mimpi yang dari Kalimantan, yang dari Papua, yang dari Halmahera, dari banyak tempat ya, dari ujung ke ujung sudah pernah ada di sini, dari Aceh juga ada, Bangka Belitung banyak ya. Itu yang menjadi pegiat. Belum lagi yang datang dan pergi volunteer, ada diskusi apa yang menarik mereka datang. Saya tidak tahu ada berapa ribu orang kalau database-nya ada loh. Ya, database-nya ada dalam imajinasi kita, bahwa kita pernah berkumpul. Pernah berkumpul ya. Ikatannya ikatan batin loh. Iya, ikatan batin. Bukankah Indonesia juga kayak gitu bayangan kita? Imagine community. Imagine community-nya Benedict ya. Jadi senangnya di situ, ada teman-teman yang saling bersolidaritas, ada teman sakit, teman kecelakaan. Kemudian kita merasa keluarga ini diikat oleh apa gitu. Tapi ada kepedulian yang baik. Begitu juga dengan tetangga sini, kalau ada pandemi kita juga membantu anak-anaknya yang ya itu kesenangan ya, ada anak-anak kecil baca buku ditemani teman-teman yang kita punya namanya itu kakak adik edu sebetulnya ya. Siapapun yang
merasa punya pengetahuan itu juga melekat kewajiban untuk membaginya. Jadi ada orang baru, mahasiswa baru di Jogja masih kesulitan banyak hal, datang ke sini kemudian bisa dapat bantuan. Tentu ini sangat membantu mengerjakan skripsi, tesis, Yes. bahkan disertasi mungkin. Kalau memfasilitasi, menemani peneliti-peneliti yang datang ke RBK itu hal yang sudah biasa ya dikerjakan ya, dari Amerika, dari Eropa, dari banyak tempat sudah pernah mampir mendiskusikan banyak hal. FGD riset tentang isu-isu kota pernah juga dibikin di sini. Saya kalau melihat kayak gini-gini terus terang iri saya itu. Terus terang melihat teman-teman dari berbagai Indonesia dan ini atau Indonesia kan ada di sini ya. Saya mungkin itu salah satu rasa senang juga sih. Ternyata kita bisa berkumpul juga itu dari berbagai macam latar. Ada yang menemukan RBK di website, baca artikelnya terus mencari alamatnya, kemudian tinggal di sini juga pernah ada. Jadi ada banyak cerita lah. Jadi intinya membersami anak muda itu kemewahan yang menurut saya, dan saya punya waktu. Tidak semua dosen berani seperti itu. Ya kan? Menurut saya kemewahan saya satu-satunya itu mungkin ya, menemani anak muda ngobrol. Mungkin banyak teman-teman kita dosen itu melihat mahasiswa transaksional. Antara dia memberikan materi, antara kemudian komunitas material uang, atau kemudian hanya sekedar oke, saya ajar kalian paham atau enggak terserah kalian gitu. Tapi kalau Mas David ini kan bukan hanya di dalam kampus, teman bukan hanya di dalam kampus kan, di luar kampus bahkan menyempatkan untuk ngobrol. Padahal kan bukan nggak sesuku enggak, saudara enggak, bahkan mungkin ada yang non muslim juga ada kan. Ya di saat yang sama banyak. Di saat yang sama misalnya beberapa dosen mungkin kalau membalas WA di atas jam 4 jam kerja ya nggak bisa. Kalau saya jangankan balas WA, mau tidur bareng di sini, maksudnya lesan sampai pagi Siap gitu ya. Ya, itu udah sekat-sekat itu udah kita lampaui lah ya. Ya kita mungkin gilanya gitu ya, ini dosen mah bukan. Makanya saya mungkin dari banyak sekali kegiatan di luar, orang itu jarang sekali melihat saya itu dosen kampus ini. Panggilannya Cak ya. Iya. Mahasiswa saja manggilnya Cak kan ya. Oke, terus dukanya apa nih? Waduh, duka ya. RBK ini apa nih? Mungkin kadernya hilir apa? Hilang berganti. Ya, saya kira apakah kita itu anggap sebagai sebuah kedukaan atau sebuah, itulah ekosistem hidup ya. Kalau kita belajar dari ekosistem hidup itu ya memang harus ada pergerakan ya. Justru saya merasa kalau ada kader kemudian diterima jadi dosen, ada yang jadi peneliti, ada yang jadi wartawan, berarti saya telah memenangkan sesuatu. Saya pribadi sebagai temennya ya, oke lah, berarti teman-teman RBK bisa survive di luar ternyata gitu ya. Tapi kalau dianggap sebagai kesedihan ya mungkin ada benarnya bahwa kita kehilangan seseorang teman diskusi, kita kehilangan seorang yang kreatif, kita merasa butuh. Tapi gimana lagi, teman-teman yang anak-anak muda di RBK ini kan sebetulnya perjuangannya bukan di sini. Ini menurut saya adalah arena belajar, arena memperkaya pengetahuan, arena berbagi, belajar bersolidaritas, belajar pikiran inklusif ya, biar tidak merasa hidupnya hanya dengan orang yang seagama, hanya orang yang sesuku, seorganisasi. Pernah suatu ketika itu HMI sama YMM itu ribut di kampus sana, di kampus saya itu. Ketemunya di sini berdamai di rumah baca ini, pemilu gitu, pemilihan di kampus gitu, ribut gitu, mau berkelahi gitu. Ketemunya di sini jadinya tidak terjadi adu pukul atau adu kekerasan. Dan sampai orang yang sudah selesai dengan itu ya, sampai nggak backgroundnya apa kalau di organisasi dulu? Kalau saya sih IMM hanya di komisariat ya, tapi kalau saya di PM sampai di pusat. Ketua di pusat. Makanya konek sama Mas Azaki sama Mas Huda ya. Ya. Terus ini kalau di kampus kan jelas dengan background Muhammadiyah, kalau ketemu organisasi yang berbeda juga biasa saja ya. Bukan dosen kan gini, ada dosen yang membawa arus organisasinya tuh. Ya. Misal di kampus saya tuh ada tuh dosen-dosen yang masih bangga dengan PMI-nya, mengorganisir mereka ya sah-sah aja. Tapi
kalau pada akhirnya yang tidak dibincangkan adalah yang esensi, mereka kan pada level sensasi. Mereka tidak bicara yang berdampak, mereka hanya nampak. Mereka tidak pernah mereka bahkan jarang bicara yang tuntunan, hanya jadi tontonan. Artinya atribut-atribut yang dimainkan itu sebenarnya juga tidak mengubah kenyataan kita di masyarakat. Ya saya kira kalau di kampus swasta tempat saya di kampus Muhammadiyah, saya kira mungkin ada ego organisasi atau superioritas itu ya Tetap Muhammadiyah tetap ada, tapi ada HMI kuat, tapi HMI-nya ini ya Muhammadiyah. Jadi mungkin friksinya tidak sekeras di UIN atau di IAIN, saya kira, atau di kampus negeri lah. Tapi bahwa orang-orang dewasa yang kita sebut dosen itu masih punya mindset begitu, saya kira juga nggak bisa kita pungkiri. Bahwa dia lebih akan buka peluang bekerja sama dengan siapa itu ya memang tetap terbaca. Politisi kita juga sama. Oke. Terus gini, siapa yang tokoh-tokoh yang menginspirasi Mas David ya? Terutama di Muhammadiyah dulu lah. Ya. Siapa yang cukup mempengaruhi dan kenapa memilih jalan ini? Mungkin kan banyak tuh orang-orang Muhammadiyah yang punya privilege. Mungkin dia di struktur, Ya. mungkin dia berpikir sesuatu yang organisasi, mohon maaf, ritual kan, jadi pejabat teras di struktur gitu. Tapi siapa yang menginspirasi Mas David sampai hari ini, dan bagi Mas David tokoh ini begitu penting? Oke. Ya, saya SMP itu tahun 96, 97, 98. Itu usia saya SMP. Kalau kampung saya itu kampung Muhammadiyah, walaupun petani, mungkin bisa disebut Muhammadiyah Puritan sebagian. Di Lamongan itu? Ya, di tepi Bengawan Solo itu, di desa di Laren, di desa Godok tepatnya. 100% Muhammadiyah. Tapi pekerjaannya yang pegawai itu mungkin hanya 20%, ada yang PNS sebagian kecil. Tapi mungkin kampungku saya bilang, kalau saya tahu waktu itu punya istilah itu, ya Muhammadiyah Marhen. Marhenisme Muhammadiyah. Marhenisme Marmut. Muhammadiyah, marmut. Sebetulnya ya kalau saya pikirkan gitu, karena latar belakang petani itu ya mendapatkan pengetahuan agama ya hari Jumat, dengerin ceramah Jumat. Selain itu ya beraktivitas petani sampai petang pulang tidur. Hari Jumat itu hari raya betul bagi petani untuk belajar agama. Karena tahun itu 96, 78 itu tidak mungkin kampung Muhammadiyah tidak mengenal Amin Rais. Impossible. It's impossible. Amin Rais adalah sangat populer, sangat tokoh besar, Termasuk bapak saya. sangat besar. Jadi ada suara Muhammadiyah nggak di rumah? Wah, sebagai konsekuensi kampung Muhammadiyah ada 2 majalah yang masuk ke kampung kita. Pertama majalah Suara Muhammadiyah, yang kedua Kuntum, majalah itu. Jadi termasuk melihat di cover Suara Muhammadiyah tahun 9 berapa itu dia pakai belangkon, ya kan? Dan masih ganteng-gantengnya Pak Amin Ya, itu. ada banyak cover Pak Amin Iya. di Suara Muhammadiyah. Dan itu menginspirasi saya. Ini Pak Amin ini ngajar di UGM. Oke, saya titeni aja itu. Saya titeni aja. Belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang benar itu ya. Saya sebagai ketua IRM waktu itu harus menunjukkan belajar serius ya, sehingga bisa juara 1 kelas 2, kelas 3, juara 1, ranking 1 lah ya, sampai bisa masuk ke sekolah negeri SMA, sampai mimpi-mimpi itu harus diwujudkan. Saya harus ke Jogja, jadi mahasiswanya. Mimpi itu saya jaga dari kelas 1 SMP. Nah ini juga ketemu ya. Dia udah jadi Ya. politisi dong. 2000 saya masuk UGM 2002. Nah, ada satu lagi tokoh yang mungkin selain Ki Hajar Mandalang tentu saja yang menjadikan saya tertarik untuk memahami pentingnya belajar ya, pentingnya ilmu. Ya saya waktu itu kalau nggak jadi mahasiswanya Amin Rais, jadi mahasiswanya Buya Safiman. UNY dong. Saya diterima di UNJ. Oke. Saya diterima di UNJ, tapi karena masih pengen, dulu jurusan awal saya masuk UGM itu HI sama UNY. HI ini karena ingin jadi mahasiswa Pak Amin Rais, yang
di UNY jadi mahasiswanya Buya kemarin. Ternyata saya diterima di UNY karena belum mantap dan ada masalah keuangan lah untuk melanjutkan itu. Saya off dulu, terus ikut tes lagi di UGM, ngambil jurusan HI, yang kedua jurusan pemerintahan. Kalau nggak lolos di HI, paling masih bisa ketemu Pak Amin. Ini saya masuk ilmu pemerintahan. Nah, Stadium General itu Pak Amin yang ngisi, Wah, senang sekali. Oke, mungkin ini yang saya tunggu-tunggu ya. Paling nggak saya pernah jadi mahasiswa ketika Stadium General. Nah, singkat cerita itulah. Jadi dua sosok ini memang ya karena Buya itu paling sering tulisannya masuk di suara Muhammadiyah dan sama Pak Edar. Pak Edar ya, walaupun Pak Edar masih belum sekuat sekarang tentunya ya. Tapi nama Pak Amin Rais dan Buya ini tahun-tahun itu memang, dan itu dua pendekar Cicago. Dilalah itu. Saya ketemu baru beberapa tahun yang lalu tulisan Gus Dur. Tiga pendekar Cicago. Ternyata pernah ada di imajinasi saya. Yang mengantarkan saya dari kampung yang sangat jauh di pedalaman Lamongan ya. Itu susah sekali loh keluar dari kampungku itu. Keluar harus nyebrang pakai perahu. Setelah pakai perahu naik ojek, setelah naik ojek naik angkutan warna merah kecil, angkutan kampung, setelah naik angkutan naik bis baru bisa nyampe yang disebut Kota Lamongan. Tapi meskipun ngajar di ilmu politik ya, Mas David kesini kan kayaknya lebih dekat dengan pemikirannya Buya. Kenapa? Ya, apa yang saya imajinasikan yang hendak saya lawan sebetulnya kan mungkin karena ini dipengaruhi ideologi ini ya, ideologi petani mungkin ya. Kan rasa ketidakadilan itu sangat kuat sampai hari ini. Ketemulah sebetulnya ya gagasan ide-ide Buya tentang humanisme sebetulnya kan dulu kan militansi lebih banyak ke ilmu sejarah ya, apa pentingnya sejarah untuk perubahan sosial ya kalau di tulisan-tulisan SM ya. Kalau Pak Amin Rais ya harus ada suksesi kekuasaan, harus berubah dari kekuasaan yang koruptif menjadi kekuasaan yang lebih adil, lebih jujur waktu itu ya. Moral, strategi moralnya termasuk tauhid sosial itu, wah saya sangat menyimpan itu sebagai pengetahuan kunci ya, bahwa kesalahan kita itu nggak cukup hanya kita masjid, zakat, puasa itu sama sekali tidak cukup. Lalu apa yang menemukan tadi kan apa yang mempengaruhi? Ada dua hal yang mempengaruhi lain waktu saya kuliah di UGM. Ketemu saya termasuk tertinggal mungkin ya, zaman SMA sebetulnya tahu sekilas lah ada sosok Pram yang menulis buku tetralogi itu di fotokopian itu saya lihat, tapi saya belum beli. Saya lihat bukunya bagus ya. Baru ke Jogja itu ke toko buku di Sosial Agensi pertama kali toko buku yang saya datang dekat UIN itu, yang dekat UGM ya. Yang Galeria ke utara itu. Terus ketemu buku Pram itu, wah saya baca, saya beli gitu ya. Saya merasa menemukan ini orang harus adil, orang harus berpikir humanisme itu. Saya temukan juga di sastra ini ya. Islam. Nah, itu artinya Pram juga sangat mempengaruhi pikiran saya. Padahal dia tapol. Ya. Dan uniknya waktu saya masuk UGM itu eranya itu juga tapol. Jadi ospek mahasiswa itu saya dikasih tapol, nomor tapol besar ini, depan belakang itu tapol ya. Terus nggak lama itu saya ketemu Pram ini, Pram juga tapol ya. Saya pernah jadi tapol juga walaupun hanya ospek. Tapi itu sangat mempengaruhi sehingga ada gambar-gambar simbol di rumah baca ini memang banyak dan populer sejak awal RBK berdiri, dan banyak orang-orang yang suka Pram itu ya juga bergabung di komunitas ini. Banyak pembaca Pram lah. Kita ke Blora, ketemu banyak orang juga. Saya kira itu, kemudian Munir itu juga penting bagi kita ya. Selain Pak Amin dan Buya, kemudian dua sosok ini menjadi penting yang menghadirkan banyak orang di RBK. Teman-teman Jim, jaringan intelektual muda Muhammadiyah, kalau di bersinggungan kalau di Jogja ya saya satu kantor sama ada
Zuli Kodir, dengan Pak Irman Latif. Tapi yang gym di Jogja mungkin tidak sekuat di Malang ya, yang lebih banyak ekspresinya. Kalau di Jogja memang nggak ada tongkrongan khusus untuk teman-teman gym. Karena kenapa ya? Karena di Jogja organisasi otonomnya lebih aktif, BPM, IMM-nya yang masih struktural. Mas David di struktur nggak? Kalau saya di Muhammadiyah di Majelis Pustaka dan Informasi, karena Di saya pusat? juga di yang literasi kan, saya juga di Serikat Taman Pustaka itu, di komunitas literasinya Muhammadiyah se-Indonesia itu. Saya masih jadi ketuanya sih, tapi pengennya agar segera cepat ada pergantian generasi. Sama saya yang terakhir ini di LHKP. Jadi mungkin loh ya, kalau Mas Dharma ini tinggalnya di Jogja, mungkin juga sudah jadi paling nggak wakil ketua majelis. Ini karena ini kan pusat. Jakarta, Jogja ini kan pusat. Iya, Jadi iya. sebetulnya bukan siapa-siapa, nggak ada hebat-hebatnya, tapi ya karena di pusat. Jadi ya Karena kantornya punya di jabatan. Cikidiro ya, kantor Cikidiro ya. Iya, jadi saya kadang-kadang iri juga teman-teman di daerah itu kok militan, konkret kerjanya, tapi mereka itu ya sudah senang itu hanya jadi sekretaris PDPM, hanya menjadi anggota majelis di tingkat cabang, tapi kerjanya kiprahnya itu dahsyat sekali. Kita yang di pusat ini kadang-kadang gini-gini aja. Saya mengalami refleksi itu. Kita kayaknya ya mandek gitu ya. Atau karena makin birokratis ya, jadi elan vitalnya itu jadi berkurang. Saya merasakan itu sih, karena nggak tahu ya, mungkin kalau ketemu kayak Mas Dharma bagaimana membangun basis-basis pemberdayaan di level yang mulai dari level yang kecil tapi punya pengaruh gitu. Kalau di RBK ini kita juga spiritnya mirip sekali dengan Payumi sebetulnya ya. Nah, kita juga sangat mengimani small is beautiful, small but powerful gitu-gitu. Makanya dulu kita punya mantra namanya itu mikroliterasi, termasuk hutan mikro. Ini hutan yang kita ciptakan ini di sini ini. Jadi sudah kita punya biji apa waktu berangkat ke Lampung, ke Halmahera, punya biji apa bawa ke sini. Apapun. Kita ingin menciptakan hutan skala mikro. Oh, dengan berbagai tanaman dari berbagai daerah. Iya. Dan komunitas kita kan juga komunitas kecil, nggak boleh jadi gede komunitas ini. Kalau komunitas Tapi ini, dampaknya kan luas. ya harapannya begitu, mimpinya selalu begitu. Tapi buku-buku di RBK jangan sampai kelebihan, harus dikeluarkan, dikirim keluar Jawa kemanapun. Waktu itu masih ada pengiriman buku gratis. Saya perkirakan ya, selama kurun 2012 sampai sekarang ini, estimasi kotornya mungkin 30-an ribu buku lah yang kita kirim Di sini? dari Oh. kita kirim Itu dari udah sini. setara dengan Hatta Corner dong, 30.000. Makanya itu angka keramat. Di UGM masih ada nggak itu Hatta Corner? Udah nggak? Sudah diintegrasikan ke perpus pusat, tapi mungkin masih ada ya ruangannya khusus koleksi itu. Iya. Tapi sudah tidak berdiri sendiri. Oke, terus sebenarnya yang terbaru saya lihat Mas David ke ini ya, kader hijau Muhammadiyah ya. Ya. Dan kita tahu itu tarikannya ke studi ekonomi politik ya. Ya. Kajian-kajian agraria yang Betul. kita tahu Iya. pasca film Seksi Killer meledak 20 juta tonton itu, respon dari teman-teman Muhammadiyah ada Front Kedaulatan NU. Nahdlatul Sumber Daya Alam ya kan. Iya. FKN SDA, Gus Roy Murtado, dan saya lihat di KHM muncul Mas David dan kawan-kawan. Apa Mas yang mendasari itu Mas? Ya. Kader hijau Muhammadiyah ini saya kira adalah satu eksperimen keterlibatan politik lingkungan yang sangat relevan dengan kondisi bukan hanya negara Indonesia ya, kondisi global saya kira. Jadi Muhammadiyah harus menjadi bagian dari Jihad itu ya. dari jihad lingkungan ini, dari kepedulian terhadap krisis iklim dan sebagainya. Itu sangat mengerikan. Salah satu pemicunya juga deforestasi, sawitisasi dan berbagai
berbagai macam tambang ya. Jadi kita syukurnya KHM ini punya pijakan yang cukup memadai ya, karena Muhammadiyah sejak tahun 2000 sudah membentuk lembaga lingkungan hidup, lalu menjadi majelis, kemudian ada fikih air. Sebetulnya ini harus diradikalisasi. Siapa ya dalam pengalaman sejarah manusia yang bisa meradikalisasi sebuah gerakan sosial? Anak muda, nggak mungkin. Orang tua, nggak mungkin. Bapak-bapak profesor yang ada di majelis lingkungan hidup, mohon maaf ini, yang meradikalkan gerakan harus anak-anak muda. Makanya kader hijau itu hijau bisa tafsir muda ya, hijaunya bisa. itu muda ya. Ya kader itu sendiri mungkin. Kalau kader kuning Muhammadiyah kan repot tuh. Ya kader hijau Kader hijau Muhammadiyah. Ya pasti tafsirnya ke sana. Daun hijau ya daun yang belum tua kan, kira-kira gitu. Jadi spiritnya itu. Dan saya sendiri membangun pemahaman teologi yang bertransformasi dari Al-Ma'un generasi awal Muhammadiyah yang lebih kepada aktivitas kepedulian terhadap orang miskin di jalanan, anak yatim, korban, mungkin orang tuanya meninggal karena dibawa orang ke Sumatera Utara untuk kerja paksa apapun di berada Jepang atau berada Belanda ya. Itu Al-Ma'un awal. Kemudian setelah tahun 2000-an ada istilah yang dikembangkan yang dibuat terminologi Mas Zakiuddin kalau nggak salah ya, dalam satu bukunya itu Neo Al-Ma'un, yang itu kepada minoritas, dukungan kepada kelompok-kelompok terpinggirkan, masyarakat minoritas, Ahmadiyah, bla bla bla, difabel dan sebagainya. Termasuk Kang Muslim Abdul Rahman bisa Ya di level itu ya, teologi Al-Ma'un. Lalu saya memikirkan, saya tidak tahu ini, saya tidak mengklaim ini sebagai pikiran orisinal, tapi saya merasa itu yang saya promosikan lewat kader hijau Muhammadiyah. Saya sebut sebagai Al-Ma'un hijau atau Green Al-Ma'un. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita mewacanakan, penting juga selain kita menolong orang susah yang nggak bisa bayar SPP atau anak yatim yang bisa sekolah, tapi kita juga perlu melakukan mencegah sebab-sebab yang memunculkan kemiskinan baru dan kemelaratan baru. Apa itu? Kerusakan lingkungan. Jadi Al-Ma'un hijau itu PR-nya lebih besar karena lebih kepada mencegah munculnya kemiskinan baru yang disebabkan oleh kerusakan. Itu kemiskinan struktural plus ya ada oligarki, itu kerjaan oligarki ya kan? Itu adalah korban ekopo yang disebut Mas Dharma tadi. Itulah kemiskinan yang disebabkan oleh gerak oligarkis yang saya sebut, atau gerak antropo-oligarkis, gerak manusia oligarki itu yang menyebabkan kemiskinan. Mereka bisa mempekerjakan orang di sektor tambang tapi mati tiap hari juga mungkin nggak tahu, karena resiko kerja itu, belum lagi karena tambangnya sudah kelar, orang yang ditinggalkan kampung situ juga kembali melarat dan sebagainya. Bahkan kubangan-kubangan bekas tambang itu membunuh anak kecil juga kan dampaknya. Saya kira Muhammadiyah harus dibantu. Nah, kader hijau Muhammadiyah itu membantu Muhammadiyah. Membantu Muhammadiyah saya kira juga membantu negara kita, membantu bangsa kita, membantu peradaban kita. Jadi kerja yang nampaknya kecil, yang sifatnya kultural kader hijau, tapi sebetulnya imajinasi peradabannya sangat jelas. Peradaban yang lestari, kehidupan yang lebih berdaya tahan dengan mengandalkan apa yang dilakukan Pak Yungi. Saya kira sebetulnya itu materialisasi dari ide-ide kader hijau. Mungkin ide ini besar, tetapi sebetulnya dalam semesta kehidupan itu ya banyak yang mengupayakan itu. Jangankan manusia, sebetulnya semut itu, lebah itu juga berjuang untuk mempertahankan kehidupan. Karena kerja-kerja pengetahuannya RBK, KHM ini sebenarnya kan dibaca oleh orang-orang daerah. Jadi kerja-kerja pengetahuan ini memang panennya tidak langsung ke diri yang bekerja secara pengetahuan, tapi ada orang-orang terinspirasi dari bacaan itu. Iya, mudah-mudahan itu menjadi Saya yakin karena saya melihat RBK ini sebenarnya kan sebagai oase. Oke, orang mungkin banyak yang sudah baca buku, tapi ya dia bertindak kolektif, inklusif itu nggak gampang. Nah, KHM sebenarnya diakui tidak sama PP Muhammadiyah? Ya, sebagai gerakan komunitas saya kira sudah cukup diakui, walaupun ada beberapa yang kenapa sih kok pakai nama ada Muhammadiyahnya, tapi
so far ya selama ini pimpinan-pimpinan yang saya anggap sangat kredibel, sangat terhormat di puncak pimpinan pusat, saya kira tidak ada satupun yang memperkarakan itu. Malah Pak Busro mendukung banget ya. Mendukung banget. Saya kira belum pernah ada terdengar, janganlah pakai ada Muhammadiyahnya, belum pernah. Tapi kalau ada orang-orang yang selevel, ya mungkin pimpinan majelis, mungkin ya yang bawa-bawa Biasa itu tidak ada persoalan. itu biasa. Jadi kenapa kita pakai Muhammadiyah? Ya, sebetulnya menurut saya gereja ini menolong atau membantu menjadi level mudanya apa yang dimimpikan oleh Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah itu perlu terlibat dalam urusan lingkungan yang itu sudah difikirkan banyak kalangan ya. Saya membaca tulisan Buya di majalah Horizon tahun 2000-an. Buya itu sangat senang sekali ada KTT Bumi ya di Rio de Janeiro, dan harapannya itu senang sekali. Pak Edar juga orang yang sangat memikirkan isu modernitas dan lingkungan, sangat clear itu ya. Pak Busro, keadilan lingkungan. Saya kira tokoh-tokoh kita sudah satu frekuensi dengan kita, sehingga muda-muda ini sebetulnya bagaimana kader-kader ini mendorong perubahan lebih sistemik ya. Mungkin ada dimensi pemberdayaan, ada dimensi ekonominya, sehingga pergerakan ide-ide ini tidak ansih berat saya nggak ikut, syukur-syukur malah organik ya. Ya pengennya sih ya kelompok-kelompok ekonomi juga terlibat. Oke mas, kita bantu KM dengan cara kami berdagang dengan cara yang lebih ekologis sebisa mungkin. Oke, berarti kita satu jejaring nih, tanpa harus bersentuhan secara langsung, tetapi semua orang punya kesempatan untuk membangun ekosistem, karena ekosistem ide, ekosistem gerak, ekosistem perjuangan advokasi, ekosistem praktek sehari-hari yang lebih penting. Teman-teman payung ini sebetulnya menurut saya ini paling vital, karena mereka lah yang sebetulnya menentukan ada berapa sampah ya, plastik yang tidak bisa diurus dengan adanya pasar itu. Makanya sebetulnya pasar yang kita bayangkan selama ini adalah pasar kapitalistik yang tidak peduli terhadap urusan itu. Kalaupun mereka peduli, sebetulnya mereka mencari keuntungan juga untuk mengurus lingkungan. Bahkan popok itu kan sampai iya kalaupun ekspedisi 3 sungainya Mas iya, Dendi kemana tuh? Iya betul. Kalaupun mereka itu merasa peduli dengan lingkungan, sebetulnya dia sedang bisnis juga. Jadi gimana cara memecahnya? CSR terselubung. Ya, dan akhirnya kita bertumbuh pada kekuatan pasar-pasar organik yang diciptakan, yang bisa menentukan kemasannya, yang bisa menentukan bahan apa yang dia pakai, apakah tergantung pada impor yang jejak karbonnya tentu sangat besar, ataukah mengandalkan produk-produk pangan di lokal. Saya kira gerakan pangan lokal juga sangat penting ya. Belum lagi bicara energi ini yang agak rumit menurut saya, karena pada akhirnya energi ini kalau kita tambang maksudnya ya. Ya salah satunya itu, maksudnya energi misalnya panel surya pun sangat memungkinkan didominasi oleh perusahaan. Itu masalahnya. Sehingga kalau kita mau berkontestasi soal energi, sebetulnya cara hidup yang Islami ada jalannya. Misalnya ya, kalau di Islam itu kalau nggak salah di Al-Quran itu kan malam diciptakan untuk istirahat, siang untuk bekerja. Jadi kalau malam ya sebaiknya nggak terlalu menggunakan sumber daya yang disebut oleh Ibrahim Abdul Matin dalam bukunya Green Deal itu energi neraka ya. Kan energi neraka ini karena dari proses tambangnya, kemudian batu bara ya. Bahkan industri batu bara kan industri yang paling malas ya, tinggal keruk. Ya, betul. Saya sangat setuju itu. Jadi oligarki di Indonesia ini tipenya pokoknya nggak pernah nandur, nggak pernah istilahnya merawat, pokoknya manen. Padahal Jerman udah pakai panel surya kan, Jerman itu kan. Oh iya, tadi malam saya main ke Pak Sutanto tuh rumahnya total panel surya. Wow. Dan dia surplus gitu. Saya sebetulnya sudah mengajukan ke sebuah komunitas yang pernah kita kontak ya, namanya itu Katulistiwa apa ya. Pernah kita utus anggota RBK untuk pelatihan, tapi sampai sekarang belum. Tentunya kita ingin sekali menunjukkan itu. Makanya
pernah Mas Dharma kita ingin hijrah lah, jangan seperti ini terus gitu. Kapan kita beri contoh bahwa kita bisa survive tanpa tergantung ya, bukan tidak menggunakan ya, tanpa tergantung pada listrik. Seperti Bumi Langit Institute, konek nggak teman-teman Bumi Langit Institute? Iya, Iskandar Wauruntu. iya, kita main-main di sana, belajar gitu. Tapi itu kan juga butuh dana besar ya. Mungkin Mas Dharma mungkin sudah bisa di level itu ya, membeli tanah, terus menciptakan ekosistem pertanian, mendatangkan ahli-ahli untuk bisa belajar, sampai sekarang sudah menjadi pusat training, mengolah kotoran bla 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 jadi listrik. Tapi itu kan menurut saya gerakan komunitas tidak harus begitu pilihannya. Enggak, maksudnya ini sebagai contoh itu capaian yang menarik, yes. Tapi nggak semua kan begitu. Tapi tidak semua komunitas punya kemampuan itu. Maka yang bisa kita lakukan, ambil porsi-porsi yang berbeda. Misalnya kita mengurangi belanja di supermarket, yang kemasan-kemasan itu mempopulerkan. Ya anak muda, saya tidak tahu ya. Saya merasa senangnya di sini itu. Misalnya, ya mereka masa punya waktu buat teh, buat kopi gitu. Jadi setiap orang datang rombongan berapapun dari Gontor, dari Manaslu di sini, ya kita harus nunggu buat teh. Dan secara tanpa ada jadwal buat teh gitu, ya buat teh dulu. Anak muda, membayangkan anak muda sekarang meladeni orang buat teh itu kemewahan luar biasa. Karena selama ini yang dibayangkan buat teh itu ya orang-orang sepuh, yang acara kampung, kita nggak harus terstigma itu hal negatif apa buruk ya, tapi harus diupayakan. Ada beberapa teman itu dari keluarga yang berada ya, seumur katanya sejak sampai kuliah di Jogja sekalipun nyuci gelas nggak pernah, tapi tinggal di RBK. Nyuci piring pernah, nyuci baju nggak pernah. Di RBK mereka belajar kemandirian. Ketika dia studi di Paris, dia merasakan untuk makan keluar. Kelas menengah itu berarti ya. Kelas menengah. Itu saya membayangkan itu sebagai sesuatu yang sangat bernilai ya. Betapa pendidikan komunitas yang kesannya ya nggak tahu lah apa ini penting apa tidak, tapi malah dari situ terbangun karakter kan. Iya. Saya kira itu yang mungkin banyak cerita-cerita. Kita kan sudah umur 10 tahun ya, ceritanya banyak sekali. Dan karena saya mungkin salah satu yang masih menemani ya, sebagian besar yang awal-awal kan sudah berdiaspora kemana-mana. Tinggal saya sama Mas Fauzan sebetulnya. Ini Mas Fauzan kemana? Mas Fauzan lagi garap disertasi, apa kita sebut di sini ya. Masuk di YouTube-nya Pelangi lagi. Ya mudah-mudahan cepat kelar disertasinya Mas Fauzan. Kita doakan. FNKSDA Gus Roy Murtado merasa ditemani juga ya berarti adanya KHM ini ya. Yeah. Itu pengalaman menarik saya kira. Beberapa riset sekarang ya, kalau riset tentang dunia Islam dan ekologi sekarang yang muda itu mesti harus muncul dua-duanya. Peneliti dari Belanda bisa wawancara FNKSDA, terus di direct di Muhammadiyah juga ada. Begitu juga kalau Muhammadiyah diwawancarai dari Singapura, dari NUS saya diwawancarai. Oke. Tapi teman-teman di NU juga ada datang. Terus itu sudah 2 tahun terakhir ini ekosistemnya. Jadi memang ya sudah panggilan zaman. Kalau nggak ada di Muhammadiyah, nggak ada kader di Muhammadiyah, FNKSDA ya mungkin menjadi apa ya, orang kesepian. Bahasanya ditemani. Berarti di payung itu kalau nanti ada anak NU tak suruh ngidupin FNKSDA, kalau ada anak Muhammadiyah ngidupin KHM gitu ya. Betul, cocok gitu. Itulah payungi. Memayungi. Terakhir ini Mas, terakhir ya. KHM ini sebenarnya arahnya mau kemana? Terus basis, bagaimana cara merawat basis di daerah yang mungkin butuh asupan pengetahuan, mungkin butuh modul gitu. Ya, oke. Saya kira memang KHM ini umurnya baru 2018 ya, 3 tahun ya, 3 tahun lebih ya.
saya kira kita sedang menata. Ada dua strategi yang kita tawarkan. Yang pertama, saya menyampaikan ini gerakan komunitas. Jadi siapapun individu atau kelompok yang merasa cocok dengan konsep gerakan Kader Hijau Muhammadiyah harus dibuka seluas-luasnya tanpa harus membangun struktur yang disebut komite daerah. Bahkan saya menginisiasi, saya itu punya IG namanya Kader Hijau Komite Jogokaryan, KHM Jogokaryan, itu nama kampungku. Biar tidak berpikir birokratis kan Mas Dharma tadi singgung-singgung. Kalau kita berpikir struktural lagi-lagi, ya banyak orang pamrih. Selain itu kita mengulang apa yang kita kritik sebetulnya. Kan kita nggak percaya ini gerakan lingkungan itu distrukturalkan. Karena distrukturalkan itu berarti ya ada perencanaan, ada penganggaran, ada panitia, ada pengurus yang punya tanggung jawab ini dipayungi dengan aturan hukum, ADRT dan sebagainya. Kita kan sedang tidak percaya pada itu. Masa kita kembali menggunakan istilah KM, walaupun ini tidak ada yang buruk, asal mindsetnya benar ya. Masa kita nanti KM wilayah Lampung, KM kota, KM sampai tapi KM. Gus Durian kan kayak gitu, ada koordinator Gus Durian mana, Gus Durian mana. Iya, dan KM juga mengikuti itu. Oke. Dalam banyak hal FN mempengaruhi KM, itu pasti ya. Tapi saya sebetulnya menawarkan itu, dan beberapa teman sebetulnya sebagian anak-anak muda di KM, oke lah kita secair mungkin. Tetapi kalau ada yang ingin mendirikan berbasis administratif, juga jangan dilarang. Jangan dilarang kalau orang mau mendirikan dengan basis teritorial itu. Tetapi kalau ada yang, kan ada juga Kader Hijau Muhammadiyah UMS itu menjadi contoh ya. Jadi bisa di komisariat gitu, bisa di universitas gitu. Muhammadiyah aja sekarang sudah bisa di yang rantingnya sudah disahkan kan, ITB ya, sorry, ITB. UGM juga sebetulnya sudah ada tapi nggak pernah diresmikan sebagai ranting Muhammadiyah. Jadi yang kedua ya, kalau mau struktural ya boleh, itu dalam konteks pembentukan. Kalau saya kemarin menawarkan di forum nasionalnya KM itu, coba kita bergerak dulu aja dari grassroots. Siapapun motornya itu di daerah itu, membangun aja. Namanya nggak harus KM ya, namanya boleh nama yang lain, nggak harus KM. Memang itu catatannya, apakah harus nama KM sama boleh di luar nama itu. Ini perdebatan belum selesai, tapi saya memilih nggak harus KM sih, walaupun belum ada yang persis pakai nama. Pokoknya cair-cair aja lah. Karena ya sama dengan saya membayangkan ya, mungkin ini pengaruh saya aktif di komunitas literasi ya. Komunitas literasi itu kan nyaris tidak ada satupun yang sama namanya. Dia baca komunitas, ini rumah baca komunitas, nanti ada sepeda ontel pustaka, becak pustaka. Saya membayangkan sebebas itu orang untuk mengorganisir dirinya tanpa harus dibayangi oleh simbol logo yang sama. Itu logika sebetulnya saya pinjam dari ini kan, logika jaring-jaring kehidupan, web of life-nya Fritjof Capra itu ya sama. Masa kita memaksa lebah jadi capung, memaksa katak jadi kuda, ya nggak bisa. Biarkan ekosistem ini macam-macam. Payungi itu tanpa ada KHM, ya itu sudah KHM banget gitu loh Mas. Jadi tinggal ketemu aja, ayo kita. Jika frekuensi sama tak perlu banyak kata. Iya, itu dia. Jadi strateginya itu. Tapi karena ini anak-anak muda yang memimpin ya, saya kira dinamika anak muda juga harus dihargai. Tapi saya agak galau memang dengan apa yang Mas Dharma sampaikan tadi. Jangan sampai KM juga akan menjadi platform yang langit ya, kurang membumi. Ini yang kembali saya khawatirkan, dan kekhawatiran ini ya memang masuk akal karena penggeraknya ya memang pernah di organisasi besar, maksudnya ya mungkin IMM, IPM, Pemuda Muhammadiyah
Muhammadiyah bayangannya selalu struktur, birokrasi. Jadi kemudian terlalu tinggi keinginannya, tapi yang mematerialisasikan, memvisualisasikan dalam kenyataan itu kurang orang. Jadi kesadaran kritisnya tinggi, tapi teknisnya agak tidak memadai, nggak bisa itu tadi membuktikan bahasanya. Jadi karena baru 3 tahun, saya kira masih tetap panjang. Artinya mencari format tetap penting ya, tapi di lapangan akan biasa saja, tidak perlu harus distrukturkan, dan orang-orang yang punya nilai sama itu adalah bagian dari cara-cara kerja mendukung KM. Ya, makanya sekarang senangnya itu di organisasi Muhammadiyah ya, di PN, IMM sudah pemuda, Kokam bahkan ya sudah masuk persoalan-persoalan lingkungan, sehingga sebetulnya kita sudah berhimpun ya, maksudnya potensi-potensi itu sudah kelihatan lah, ada hilalnya lah bahwa gerakan ini akan menjadi penting. Karena apa ya? Karena problem lingkungan ini akan semakin nyata. Sekarang beberapa kampus itu sudah menyadari juga kita kesulitan ngurus sampah, kita kesulitan nyari beras yang organik, impor organik. UMY termasuk kesulitan menghadirkan beras yang layak. Yang UMY kan pengennya main kualitas nih. Saya nggak tahu di kampus lain, pokoknya ada beras untuk dosen-dosen karyawan itu setiap bulan itu 1 karung. UMY mainnya kualitas, berasnya jangan sembarangan. Kita saya kira ada banyak PR. Apalagi UMY itu udah negara dalam Terus negara ya. Terus listrik, sebetulnya yang paling complicated ini energi menurut saya. Muhammadiyah dalam hal ini masih menjadi kontributor pengguna batu bara yang sangat besar di rumah sakit, di kampus-kampus. Ini sebetulnya menjadikan kita kadang-kadang hopeless ya. Ini ya, jebaknya di sini, dan ini aspek yang paling mengerikan. Kalau Muhammadiyah memberi contoh nggak dasar banget ya. Yang contoh yang baik bagi Muhammadiyah itu adalah tidak terlibat dalam bisnis tambang dan sawit ini menurut saya loh. Menurut saya tidak di Lampung mungkin ada ya, saya nggak tahu. Tapi Di Lampung itu tempat keruhnya mas. Ya, tapi saya firasat saya itu senangnya belum ada info dana Muhammadiyah itu dikembangkan untuk bisnis batu bara, misalnya amal usaha apa, masih investor. Saya belum pernah dengar itu sih. Tapi kalau sawit kayaknya ya kalau Sumatera mungkin semakin ada. Saya kira itu ya memang ada PR-nya, ada tantangannya sebagai organisasi modern dan penganut pasar kapitalistik. Muhammadiyah ini nggak bisa dilepaskan dari pasar itu. Muhammadiyah adalah pasar sebetulnya. Cara membaca yang lainnya selain gerakan agama, Muhammadiyah ya sangat kapitalistik. Jadi kalau ada kritik-kritik itu, Muhammadiyah juga harus siap bahwa kampus-kampus di Muhammadiyah juga belum menghadirkan sesuatu yang berbeda dari yang sudah dihadirkan negara sebagai kampus yang memproduksi kelas pekerja, memproduksi orang yang tergantung pada APBN. Ini yang paling mengerikan ini. Makanya kalau di RBK ini kalau ada orang melamar jadi PNS itu kayak sembunyi-sembunyi. Karena ya kamu akan menjadi pengguna APBN, tergantung pada APBN. Kalau rakyat tidak bayar pajak yang kita organisir ini, yang RBK organisir ini nggak mau bayar pajak, PNS nggak digaji. Padahal saya PNS ya ini kan. Iya. PNS dunia dan akhirat. Pegawai nunggu sore. Saya kira PR-nya masih banyak kalau untuk jadi KM ini sebagai anak muda saya kira ya berproses. Kalau ada salah ya nggak apa-apa, dapat 1 pahala. Anak muda salah biasa. Kalau kami di Payung University itu siap salah menolak kalah. Nah, menarik sekali. Tagline Payung University itu siap salah menolak kalah. Bukan menolak tunduk ya. Pokoknya salah biarin tapi jangan mau kalah. Tidak ada satu kata uang. Itu yang kita mau. Oke, terima kasih teman-teman. Mas David ini memberikan banyak insight bagi kita. Dan saya pengen menyapa teman-teman di Lampung, kan sudah banyak itu yang rencana-rencana buat gerakan lingkungan. Ya bergerak saja lah menurut saya.
tidak perlu harus ada SK, kan belum ada SK juga. Nanti saya share ke teman-teman Muhammadiyah di Pemuda lah supaya ada gerak. Oke, tapi saya ekosistemnya di Metro saya kira bikin apapun jadi. Saya sangat percaya itu. Ekosistem di Lampung itu, teman-teman di Gria Baca juga kesadaran ekologinya juga sudah sangat kuat. Tinggal disambungkan aja itu. Kalau milih DPRD Mas Agus ya, jaringan-jaringannya itu ya yang pro literasi, pro lingkungan, nah ini Pro gender. pro gender ya. Saya kira itu akan jadi progres yang sangat gitu. Jadi, thank you Mas Dharma sudah Sama Mas. Saya yang makasih ngajak banyak. ngobrol-ngobrol kita ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?